Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahla Mekal Akbar. Di sini saya selaku moderator di kelompok 8. Eh, di kelompok 8 ini akan mempresentasikan dengan materi ekonomi Islam begitu. Di kelompok 8 terdiri dari saya sendiri, Syahla Mekal Akbar, dan ada Vivilia, Dona, dan Aziza. Langsung saja untuk kelompok 8 pada minggu kali ini akan mempresentasikannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam yaitu kumpulan atas dasar-dasar umum ekonomi yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, serta dalam tatanan ekonomi yang dibangun atas dasar sesuai dengan macam bi'ah atau lingkungan pada setiap zaman. Pada definisi tersebut, ada dua hal pokok yang menjadi landasan hukum ekonomi Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Hukum-hukum yang diambil dari kedua landasan pokok tersebut secara konsep dan prinsip adalah tetap, yaitu tidak dapat berubah kapanpun dan dimanapun. Tetapi pada praktiknya untuk hal-hal dan situasi serta kondisi tertentu bisa saja berlaku luas dan maruna, dan ada pula yang mengalami perubahan. Berikut definisi ekonomi Islam menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu M. Akran Khan. Dijelaskan bahwa ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar bekerjasama dan partisipasi. Yang kedua yaitu Muhammad Abdul Manan. Dijelaskan bahwa ilmu ekonomi Islam sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Yang ketiga yaitu M. Umar Kaptra. Dijelaskan bahwa ilmu ekonomi Islam yaitu sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor dan yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makroekonomi yang berkesinambungan dan tanpa keseimbangan lingkungan. Yang keempat yaitu Muhammad Nejatullah Asy-Siddiq. Dijelaskan bahwa ilmu ekonomi Islam merupakan respon pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha ini mereka dibantu oleh Al-Quran dan Sunnah, akal istijah dan pengalaman. Yang kelima yaitu Al-Qursi Ahmad. Dijelaskan bahwa ilmu ekonomi Islam merupakan sebuah sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara rasional dalam perspektif Islam. Selanjutnya, ajaran Islam tentang ekonomi. Konsep dasar ekonomi Islam adalah tauhid dan mengesahkan Allah, di mana tauhid dalam bidang ekonomi yaitu menempatkan Allah sebagai Sang Maha Pemilik yang selalu hadir dalam setiap nafas kehidupan manusia muslim. Dengan menempatkan Allah sebagai satu-satunya pemilik, maka otomatis manusia akan ditempatkan sebagai pemilik hak guna pakai yang bersifat sementara terhadap harta yang dimilikinya. Selanjutnya, prinsip-prinsip ekonomi Islam digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya dipandang sebagai amanah Allah kepada manusia. Yang kedua, kepemilikan pribadi diakui dalam batas-batas tertentu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan tidak mengakui pendapatan yang diperoleh secara tidak sah. Yang ketiga, bekerja adalah kekuatan penggerak utama kegiatan ekonomi Islam. Yang keempat yaitu kepemilikan kekayaan tidak boleh hanya dimiliki oleh segelintir orang-orang kaya. Yang kelima, Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunanya dialokasikan untuk kepentingan orang banyak. Yang keenam yaitu seorang muslim harus tunduk
kepada Allah dan hari pertanggungjawabannya di akhirat. Yang ketujuh itu zakat harus dibayar atas kekayaan yang telah memenuhi batas atau nisab. Yang kedelapan itu Islam melarang riba dalam segala bentuknya. Selanjutnya menjelaskan tentang lembaga-lembaga ekonomi Islam. Lembaga ekonomi Islam merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mengatur aturan-aturan ekonomi Islam sebagai bagian dari sistem ekonomi. Lembaga tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial. Selanjutnya menjelaskan tentang lembaga ekonomi Islam. Lembaga ekonomi Islam digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama Bank Perkreditan Rakyat Syariah dan Bank Syariah. Bank Perkreditan Rakyat Syariah menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan uang hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan, dan kegiatan usahanya dilaksanakan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Menurut Undang-Undang Bank Perkreditan Rakyat Syariah, dipertegaskan bahwa dalam kegiatan operasional Bank Perkreditan Rakyat Syariah dalam pasal 27 SIK DIR Bank Indonesia 32/36 tahun 1999 sebagai berikut. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan yang kedua, melakukan penyaluran dana. Ketiga, melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan Bank Perkreditan Rakyat Syariah sepanjang disetujui oleh Dewan Syariah Nasional. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya mau mempresentasikan di slide 8 begitu terkait ekonomi syariah. Ekonomi syariah itu merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dipahami oleh nilai-nilai Islam begitu. Lalu kalau kita mengaca apa yang dikeluarkan oleh terkait ekonomi Islam, yaitu adalah produk bank syariah. Produk bank syariah ini adalah prinsip jual beli, yaitu biasa dikenal MBI, prinsip sewa yaitu ijarah, lalu prinsip bagi hasil syirkah begitu. Penghimpun dananya adalah prinsip hodiah mudharabah. Jasa perbankannya yaitu sarf atau jual beli valuta asing, lalu ijarah yaitu sewa. Next. Baik, saya mau menjelaskan di slide 9 yaitu asuransi syariah. Asuransi syariah sendiri yaitu biasa dikenal dalam bahasa Arabnya takmin atau tadamun. Kalau kita istilahkan dalam bahasa Indonesia yaitu usaha yang saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan tabarruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai syariah begitu. Apa saja yang dalam terkait hal itu, yaitu gharar, terlihat dari unsur ketidakpastian tentang sumber dana yang digunakan untuk menutupi klaim dan hak pemegang polis tersebut. Yang kedua ada maisir. Maisir yaitu unsur judi yang digambarkan dengan kemungkinan adanya pihak yang dirugikan di atas keuntungan pihak lain. Yang ketiga ada riba, yang kita ketahui bahwasanya riba ini adalah adanya ketidakjelasan. Kita menghutang 9 juta tapi kita harus membayar terkait nilai lebih yang kita hutang tersebut begitu. Yang keempat adalah asuransi objek bisnis yang digunakan pada hidup matinya seseorang, yaitu berarti mendahului takdir Allah. Baik, di pengadilan syariah tersendiri ada dua kategori, yaitu akad rohan, yang dimana akad rohan ini memiliki banyak definisi. Di antaranya adalah habs, yang berarti tertahan, terhalang, tercegah, atau semakna yang dengannya. Hal ini sedara dengan firman Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa wasdaqul qailin kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap jiwa tertahan
untuk mempertanggungjawabkan apa yang pernah ia perbuat. Quran surat Al-Mudaththir ayat 38. Lalu di sana ada juga akad ijarah, secara bahasa bermakna jual beli manfaat. Dari beberapa definisi tersebut secara garis besar, akad ijarah yaitu menjual manfaat dari barang yang tidak diperbolehkan menggunakan akad ijarah pada suatu benda. Contohnya pohon atau anggur untuk menggunakan buahnya untuk ijarah kambing untuk diambil susunya begitu. Hal ini dilarang karena buah dan susu merupakan bentuk fisik yang dapat dijual belikan. Baik, saya mau menjelaskan di slide 11 yaitu bank syariah. Bank syariah sendiri yaitu suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum-hukum Islam begitu, atau syariah yang biasa kita kenal. Pembentukan sistem syariah yang berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman riba, serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha yang bersifat haram. Jadi kalau kita menggambarkan yaitu bank syariah itu memegang prinsip-prinsip syariah Islam dan ketentuan Al-Quran dan hadis. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang prinsip perbankan Islam ataupun disebut dengan perbankan syariah, di mana di sini prinsipnya itu adalah pembayaran terhadap pinjaman dengan yang berbeda dari pinjaman lain ditentukan tidak diperbolehkan. Nah, yang kedua itu pemberi dana harus turut berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebab akibat yang terjadi dalam bank tersebut. Selanjutnya, Islam tidak memperbolehkan menghasilkan uang dari uang ataupun seperti adanya bunga atau riba. Nah, investasi boleh diberikan kepada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam Islam. Jadi, dalam prinsip-prinsip bank syariah ataupun bank Islam ini atau perbankan Islam ini, bahwa mereka itu menganjurkan semuanya itu berdasarkan pada dasar dalam Al-Quran. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang produk perbankan syariah. Produk-produk dalam perbankan syariah ini terbagi atas dua, yaitu jasa untuk peminjaman dana dan jasa untuk penyimpanan. Nah, tadi itu ada jasa untuk penyimpanan dana. Penyimpanan itu berarti wadiah, yaitu jasa penitipan. Yang kedua, deposito mudhorobah. Yang selanjutnya jasa untuk peminjaman dana. Di sini ada madrobah, musyarokah, dan murobahah, takaful atau asuransi dalam Islam. Nah, setelah itu kita bisa tahu yang mana sebenarnya jasa untuk peminjaman dan yang mana jasa untuk penyimpanan dalam perbankan Islam. Di sini juga kita bisa tahu bahwa ada perbedaan antara perbankan Islam dan ada perbedaan dengan perbankan konvensional, di mana perbankan Islam berarti menganut ajaran-ajaran menurut Al-Quran ataupun ajaran Islam. Sementara menurut konvensional itu adalah secara umum dan diakui juga oleh semua orang. Begitu juga dengan perbankan Islam. Nah, perbedaannya yang pertama adalah bank Islam itu berdasarkan migrin keuntungan, sedangkan konvensional melalui perangkat bunga. Sementara tadi sudah dijelaskan bahwa dalam Islam dilarang adanya mendapatkan uang dari uang, ataupun itulah artinya dari perbedaan antara bank Islam dan bank konvensional, di mana di bank konvensional itu mendapatkan uang dari bunga. Itulah artinya adanya larangan dalam Islam. Yang kedua adalah profit dan fala oriented. Sementara di dalam bank konvensional malah dia adalah profit oriented. Di dalam bank Islam hubungan nasabah dengan dalam bentuk kemitraan. Sementara dalam konvensional hubungan nasabah dalam bentuk debit dan kreditur. Selanjutnya user of real fund ada di bank Islam, dan di dalam bank konvensional itu adalah creator of many supply, di mana uang adalah untuk mengukur segalanya. Dalam bank Islam
Melakukan investasi itu boleh, tapi yang halal saja. Sementara dalam bank konvensional, investasi halal dan haram diperbolehkan. Yang selanjutnya, pengarahan dan penyaluran dana harus sesuai dengan bank syariah Islam yang diawasi oleh pengawas syariah Islam, ataupun di sini diawasi maksudnya oleh ulama-ulama yang berwenang dalam keislaman. Sementara dalam bank konvensional tidak terdapat pengawas ataupun sejenisnya, malah yang berkuasa di sini adalah investor dalam perbankan tersebut. Baik, saya akan menjelaskan perbedaan bank Islam dengan bank konvensional dengan sistem bunga dan bagi hasil. Bank konvensional menggunakan sistem bunga dan bank Islam menggunakan sistem bagi hasil. Yang pertama, bank konvensional. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad tanpa berpedoman pada untung rugi, sedangkan bank Islam penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. Yang kedua, bank konvensional besarnya presentasi berdasarkan pada jumlah uang yang dipinjamkan, sedangkan bank Islam besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Yang ketiga, pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. Sedangkan bank Islam bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Sekiranya tidak mendapatkan keuntungan, maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Nah, bank konvensional jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming. Sedangkan bank Islam jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Yang terakhir, bank konvensional menurut sistem bunga, eksistensi bunga diragukan atau kalau tidak dikecam oleh semua agama termasuk Islam. Sedangkan bank Islam tidak ada yang meragukan keabsahan keuntungan bagi hasil. Selanjutnya, kekuatan ekonomi umat Islam. Aspek penting dalam muamalat Islam adalah ekonomi dan praktek keuangan yang berdasar pada prinsip-prinsip Islam yang dibangun di atas pondasi akidah, keadilan, kesejahteraan, persaudaraan, tanggung jawab, dan sebagainya. Akidah sebagai pondasi utama mengajarkan sesuatu falsafah kehidupan bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah untuk kepentingan manusia, ditata dan dikelola dalam rangka yang memenuhi kebutuhan primer sehingga manusia mampu melaksanakan kewajibannya sebagai hamba Allah dengan tetap menjaga keharmonisan dengan sesama. Akidah sebagai falsafah dasar diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi manusia dalam mengarahkan aktivitas ekonomi sesuai dengan aturan dan norma kemanusiaan, sehingga tercipta tatanan good governance dan market disiplin yang baik. Selanjutnya terdapat beberapa alasan terkait dengan pelarangan bunga. Yang pertama, bunga tidak adil. Sebuah kontrak yang didasarkan pada bunga melibatkan ketidakadilan terhadap salah satu perihal, kadang-kadang kepada pemberi pinjaman dan kadang-kadang kepada peminjam. Kontrak riba ditetapkan tidak adil kepada peminjam karena jika seseorang mengambil pinjaman dan menggunakannya dalam usahanya, ia dapat memperoleh keuntungan atau ia dapat berakhir dengan sebuah kerugian. Apabila terjadi kerugian, wirausahawan tidak akan pernah menerima imbalan atas waktu dan usahanya. Yang kedua, bunga merusak masyarakat.
Maksudnya adalah bahwa terdapat suatu hubungan antara memungut bunga dengan fasad, yang diterjemahkan secara lepas sebagai kecurangan masyarakat atau tindakan yang ilegal menurut Islam. Di dalam kerangka pikir umum bahwa fasad adalah masyarakat dihasilkan dari perilaku manusia atau yang keliru, kita dapat dengan jelas membaca subpesan bahwa memungut bunga merupakan salah satu dari segi perilaku keliru yang merusak masyarakat. Yang ketiga, menghargai harta orang lain secara tidak layak. Praktek bunga secara memberikan dampak yang tidak layak terhadap properti atau harta benda orang lain. Bunga atas uang dianggap mewakili terbentuknya hak harta benda yang seketika itu juga yang tidak dibenarkan. Hal ini tidak dibenarkan karena bunga merupakan sebuah hak harta benda yang diklaim di luar kerangka yang sah atas hak harta benda yang diakui. Hal ini bersifat seketika itu juga setelah kontrak untuk peminjaman atas bunga ditandatangani, sebuah hak atas harta benda pinjaman diciptakan untuk pemberi pinjaman. Yang terakhir, Islam etos kerja. Etos kerja adalah kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu yang tidak saja dimiliki oleh individu, tetapi juga oleh kelompok bahkan masyarakat dalam mencari nafkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai salah seorang di antara kamu yang melakukan pekerjaan dengan itqan atau tekun, rapi dan teliti. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ada hal-hal yang penting tentang etika kerja yang harus diperhatikan, yaitu seperti adanya keterkaitan individu terhadap Allah. Kesadaran ini harus dimiliki bahwa Allah melihat atau mengontrol kita dalam keadaan apapun itu, dan akan menghisap seluruh amal perbuatan secara adil kelak di akhirat. Yang kedua, berusaha dengan cara yang halal dalam seluruh jenis pekerjaan. Firman Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 132. Yang ketiga, dilarang memaksakan seseorang, alat-alat produksi atau binatang dalam bekerja. Semua harus dipekerjakan secara profesional dan wajar. Yang keempat, Islam tidak membolehkan pekerjaan yang mendurhakai Allah, yang ada kaitannya dengan minuman keras, riba, dan hal-hal lain yang diharamkan Allah. Yang kelima, profesionalisme, yaitu kemampuan untuk memahami dan melakukan pekerjaan sesuai dengan prinsip-prinsip keahlian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan terkait materi pada minggu hari ini. Saya mewakili teman-teman di kelompok 8 mau mengucapkan terima kasih banyak-banyaknya. Semoga ilmu yang kita diskusikan, pelajari pada minggu hari ini bisa dicapai dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.